Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan strategi pembelajaran pemecahan masalah matematika di sekolah dasar. Sebelum memasuki sesi penjelasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hira Azhar Stawardani dengan NIM 23862020180. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas E. Pembahasan yang akan dibahas yang pertama, strategi heuristik, strategi representasi visual, strategi berbasis kontekstual, dan yang terakhir strategi kolaboratif. Nah, yang pertama ada strategi heuristik. Strategi heuristik dalam pemecahan masalah matematika adalah pendekatan yang digunakan untuk menemukan solusi melalui percobaan, eksplorasi, dan pengalaman tanpa mengikuti prosedur algoritmik yang baru. Heuristik berasal dari kata Yunani heuriskein yang berarti menemukan atau menemukan jalan. Sedangkan heuristik adalah pendekatan yang digunakan untuk menemukan solusi masalah dengan cara eksploratif, seringkali melalui pendekatan trial dan error, analogi atau bekerja mundur. Selanjutnya jenis-jenis strategi heuristik. Yang pertama mencoba-coba dan memeriksa. Contoh soalnya, seorang petani memiliki 120 ekor ayam dan bebek di peternakannya. Jika jumlah ayam 2 kali lebih banyak dari jumlah bebek, berapa jumlah ekor masing-masing ayam dan bebek yang dimiliki petani? Dengan contoh soal tersebut, langkah penyelesaian menggunakan strategi heuristik teknik trial and error, yakni yang pertama memahami masalah, yang kedua menyusun rencana, yang ketiga menyelesaikan masalah, dan yang keempat mengevaluasi dan memeriksa jawaban akhir. Kedua, bekerja mundur. Solusi dengan teknik bekerja mundur yakni yang pertama tujuan, yang kedua langkah mundur, dan yang ketiga verifikasi. Yang ketiga menggunakan analog atau masalah serupa. Solusi dengan menggunakan analog atau masalah serupa, yang pertama memahami masalah, yang kedua mencari masalah serupa atau analog, yang ketiga merencanakan solusi, yang keempat melaksanakan rencana, dan yang terakhir memeriksa kembali. Penerapan strategi heuristik. Strategi heuristik dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika melalui berbagai pendekatan, seperti yang pertama pembelajaran berbasis masalah, problem based learning (PBL), yang kedua diskusi kelompok, dan yang ketiga eksperimen dan eksplorasi. Yang kedua, strategi representasi visual. Strategi representasi visual dalam pemecahan masalah matematika adalah pendekatan yang menggunakan gambar, diagram, tabel, grafik, atau simbol visual lainnya untuk memahami dan menyelesaikan suatu masalah. Strategi representasi visual memainkan peran penting dalam pembelajaran matematika karena dapat meningkatkan pemahaman konsep serta memperjelas pada pola dan hubungan dalam suatu masalah. Jenis-jenis representasi visual. Yang pertama, diagram atau sketsa. Representasi ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara elemen-elemen dalam suatu masalah, seperti diagram Venn, pohon keputusan, atau skema geometris. Yang kedua, tabel dan grafik. Data dalam soal dapat diorganisasikan dalam bentuk tabel atau grafik untuk memperjelas pola dan hubungan numerik, misalnya tabel nilai atau grafik garis. Penerapan strategi representasi visual. Strategi representasi visual dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika melalui berbagai pendekatan, seperti yang pertama, pembelajaran berbasis masalah, proses problem based learning (PBL), yang kedua, pendekatan kontekstual, dan yang ketiga, penggunaan teknologi dan perangkat lunak matematis. Strategi berbasis kontekstual. Strategi berbasis kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata peserta didik. Tujuannya agar siswa mampu menemukan makna dan menerapkan konsep yang dipelajari ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Penerapan konteks dan metode. Yang pertama, menggunakan situasi sehari-hari. Penerapan pembelajaran dengan situasi sehari-hari dilakukan dengan cara guru menghadirkan masalah yang dekat dengan kehidupan siswa.
seperti menghitung uang saku dan memperkirakan kebutuhan belanja. Yang kedua, Problem Based Learning. PBL. Pada pendekatan PBL, siswa diberikan masalah yang bersifat kompleks dan menantang. Kemudian diarahkan untuk mencari solusi baik secara mandiri maupun dalam kelompok. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses berpikir siswa tanpa langsung memberikan jawaban. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam mengerjakan suatu proyek yang membutuhkan penerapan konsep matematika secara langsung. Yang terakhir, strategi kolaboratif. Strategi pembelajaran kolaboratif matematika menekankan diskusi kelompok kecil, tanggung jawab bersama, dan interaksi sosial untuk membangun pemahaman konseptual. Bukan sekadar penerimaan pasif. Pendekatan ini efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan komunikasi matematis melalui diskusi, adu argumen, dan penyelesaian tugas bersama. Penerapan strategi kolaboratif. Penerapan sesuai konteks dan metode. Yang pertama, diskusi kelompok. Yang kedua, peer teaching, pembelajaran sebaya. Yang ketiga, think per share. Penerapan dalam bentuk soal. Sebuah kelas ingin membentuk proyek kerajinan tangan untuk dijual pameran sekolah. Mereka memiliki 240 lembar kertas warna-warni yang ingin digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Jika mereka ingin membuat 8 jenis kerajinan tangan yang berbeda, dan setiap jenis kerajinan tangan memerlukan 30 lembar kertas, berapa banyak lembar kertas yang akan tersisa setelah mereka membuat semua kerajinan tangan? Nah, dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pemecahan masalah matematika di sekolah dasar akan lebih efektif apabila guru menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada siswa. Strategi heuristik membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif dalam menemukan solusi. Strategi representasi visual memudahkan siswa memahami konsep-konsep matematika yang bersifat abstrak melalui gambar, diagram, tabel, maupun grafik. Strategi berbasis kontekstual menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Sedangkan strategi kolaboratif mendorong kerjasama, komunikasi, dan kemampuan bertukar ide dalam menyelesaikan masalah. Dengan mengintegrasikan keempat strategi tersebut, proses pembelajaran matematika tidak hanya meningkatkan hasil belajar, keterampilan pemecahan masalah, serta sikap aktif dan percaya diri pada siswa dalam menghadapi berbagai permasalahan matematika maupun kehidupan sehari-hari. Nah, itu merupakan penjelasan materi tentang strategi pembelajaran pemecahan masalah matematika di sekolah dasar, yakni tadi ada strategi heuristik, strategi representasi visual, strategi berbasis kontekstual, dan strategi kolaboratif. Nah, cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.